90 akan menjelaskan tentang Yesus Sang Hamba. Selamat menyaksikan. Oke, sekarang kita akan masuk kepada penyebutan Yesus sebagai gelar Sang Hamba. Kita akan mulai dari sejarah dalam Perjanjian Lama. Istilah hamba Tuhan bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba dalam Perjanjian Baru. Sejak lama, nubuatan para nabi telah meletakkan dasar pemahaman ini. Ini bisa kita temukan dalam kitab Yesaya, khususnya menampilkan sosok misterius yang sering disebut Ebed Yahweh atau dalam bahasa Indonesia, hamba Tuhan. Ia adalah pribadi yang dipilih Allah, dipenuhi dengan rohnya, dipanggil untuk menyatakan keadilan, tetapi juga ditakdirkan untuk menderita dan menanggung kesalahan banyak orang. Itu bisa kita baca dalam Yesaya 53 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Namun, nubuatan ini masih penuh dengan teka-teki. Apakah hamba itu adalah bangsa Israel yang secara kolektif, atau sisa-sisa umat Allah yang setia, ataukah seorang individu yang tertentu? Pertanyaan itu menjadi misteri berabad-abad lamanya. Yang jelas, Ebed Yahweh digambarkan sebagai figur yang paradoks, lemah lembut tapi kuat, menderita tapi membawa kemenangan, ditolak manusia tetapi dipilih oleh Allah. Yang kedua, kehadiran Yesus sebagai penggenapan. Ketika Yesus hadir, ia tidak datang dengan simbol kekuasaan duniawi seperti pedang atau tahta. Sebaliknya, ia memilih jalan sebagai seorang hamba. Ia menyatakan bahwa anak manusia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Bahkan, ia menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang seperti yang tertulis dalam Markus 10 ayat 45. Pernyataan ini mengguncang paradigma mesianis orang Yahudi, karena mereka membayangkan Mesias itu sebagai raja yang perkasa yang membebaskan Israel dari penjajahan. Ternyata, Yesus justru menunjukkan bahwa kemesiasan sejati tidak ditemukan dalam kekuasaan, melainkan dalam pengorbanan diri Yesus. Dalam perjamuan terakhir, ia mengidentifikasi tubuh dan darahnya sebagai persembahan bagi banyak orang. Dengan itu, Yesus mengikatkan dirinya dengan nubuat Yesaya 53 tentang hamba yang menderita. Bahkan menjelang penyaliban pun ia berkata, "Sebab aku berkata kepadamu bahwa apa yang tertulis harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka." Tertulis dalam Lukas 22 ayat 37. Ya, selanjutnya Yesus dan makna kehambaannya. Nah, Yesus tidak hanya berbicara sekedar tentang kehambaannya, namun menghidupinya. Seperti dapat kita lihat dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 11, di situ Paulus mengisahkan bahwa Yesus mengosongkan dirinya, mengambil rupa sama seperti seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Inilah yang disebut dengan konsep kenosis, Allah merendahkan diri untuk sama dan menyelamatkan manusia. Nah, bagaimana kita melihat kehambaan Allah di dalam kehidupan nyata? Dapat kita lihat seperti contohnya Yesus, ketaatannya kepada Bapa, yang dimana ia merelakan dirinya untuk mati di kayu salib menebus dosa manusia. Selanjutnya, dengan kerendahan hati yang ditunjukkan oleh Yesus, yang dimana ia membasuh kaki para murid-muridnya. Selanjutnya, kelemah lembutan. Nah, di sini Yesus menerima orang berdosa tanpa memandang siapa dan dari mana dia berasal. Yang terakhir itu tentang kesediaan menanggung penderitaan. Penderitaan di sini bukan karena kesalahan yang Yesus sendiri lakukan, melainkan kesalahan yang telah manusia lakukan. Ini merupakan bukti bahwa Yesus mengasihi manusia. Kita masuk pada pemahaman gereja mula-mula, di mana setelah kebangkitan, gereja mula-mula mulai memahami dengan lebih jelas bahwa Yesus adalah penggenapan dari nubuat Ebed Yahweh, di mana Injil Matius menafsirkan pelayanan penyembuhan Yesus itu sebagai penggenapan dari kitab Yesaya, yang dimana dalam Yesaya 53 ayat yang keempat, yang berbunyi, "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Dalam Injil Yohanes juga menggambarkannya sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia dan menghapus dosa manusia. Sejalan dengan Yesaya 53 ayat 7 yang menyamakan hamba dengan domba yang dibawa ke pembantaian.
Dengan demikian, gelar hamba Allah menjadi salah satu pengakuan iman tertua dalam tradisi Kristen. Bagi jemaat perdana, jemaat mula-mula menyebut Yesus sebagai hamba berarti mengakui bahwa penderitaannya adalah jalan penebusan dan kebangkitannya adalah tanda kemenangan Allah. Dalam topik berikut, kita akan masuk ke dalam sejarah penyebutan dalam teologi Kristen. Dalam sejarah gereja, sebutan Yesus Sang Hamba menjadi inspirasi bagi teologi dan kehidupan jemaat. Gereja menyadari bahwa panggilan menjadi pengikut Kristus berarti ikut masuk dalam pola yang sama, yaitu kemuliaan melalui penderitaan, kemenangan melalui kerendahan hati, dan kehidupan melalui pengorbanan. Para rasul menegaskan bahwa kemuliaan Yesus justru terletak pada saat ia berada di kayu salib, yaitu dengan perkataan sudah selesai. Bisa kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat 30. Inilah momen puncak mengenai kehambaan ketika sang hamba menyelesaikan pekerjaannya yang Bapa percayakan. Nah, mengenai kesimpulannya, sejarah penyebutan Yesus sebagai hamba berakar pada nubuatan misterius dalam kitab Yesaya, menemukan wujudnya dalam kehidupan dan pelayanan Yesus, lalu ditemukan dalam iman gereja mula-mula. Adapun relevansi penyebutan Yesus Sang Hamba bagi masa kini yaitu penyebutan Yesus Sang Hamba bukan hanya sebagai catatan teologis, tetapi juga cermin bagi kehidupan iman kita. Gereja dipanggil bukan untuk bermegah dalam kuasa dunia, melainkan untuk meneladani Kristus dalam kerendahan hati dan pelayanan. Menjadi pengikut Kristus berarti siap untuk mengambil jalan yang sama, melayani, menderita demi kasih, dan taat pada kehendak Allah. Kita harus tahu alasan mengapa kita menyebut Yesus sebagai Sang Hamba. Yang pertama, alasan teologisnya. Alasan teologis Yesus disebut Sang Hamba itu adalah karena penggenapan nubuatan. Nah, seperti dapat kita lihat dalam Yesaya 52 ayat 13 dan juga Yesaya 53 ayat 12 yang dimana menubuatkan seorang hamba yang akan menanggung duka cita dan penderitaan kita yang selanjutnya diremukkan oleh karena kejahatan kita manusia. Selanjutnya melalui bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, dalam artian Yesus menggenapi nubuatan ini secara literal melalui penderitaan dan kematiannya di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kemudian kita masuk ke alasan yang kedua, yakni alasan kristologis, di mana dalam Filipi 2 ayat 6-8 menjelaskan Yesus yang adalah Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Ia mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Alasan misional, tujuan kedatangan Yesus ke dunia, itu bisa kita lihat dalam Markus 10 ayat 45 yang mengatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan juga memberikan nyawanya sebagai tebusan kepada banyak orang. Yesus sendiri mengatakan dalam hal ini, yaitu ia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan ia juga memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Misinya adalah penebusan dalam pengorbanan. Alasan yang selanjutnya merupakan alasan pedagogis di mana Yesus menjadi teladan bagi murid-muridnya. Yohanes 13 ayat 1 sampai ayat 17 mengisahkan Yesus yang mencuci kaki para murid-muridnya, di mana pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang hanya dilakukan oleh budak dari kalangan yang paling rendah. Namun Yesus berkata, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu benar. Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu." Kisah ini menunjukkan bahwa Yesus menunjukkan kepemimpinan sejati merupakan sebuah pelayanan. Ya, selanjutnya alasan soteriologis, yaitu mekanisme keselamatan. Nah, konsep hamba yang menderita penting untuk memahami pemahaman tentang keselamatan. Yang pertama, yaitu penggantian, di mana hamba menanggung hukuman yang seharusnya ditanggung oleh orang lain. Yang selanjutnya, penebusan, di mana Yesus membayar dosa manusia melalui penyalipannya di kayu salib. Selanjutnya, rekonsiliasi. Melalui ketaatan hamba,
hubungan dengan Allah dipulihkan. Kemudian kita masuk ke dalam alasan yang keenam, yakni alasan eklesiologis, di mana ini sebagai pondasi gereja. Konsep Yesus sebagai hamba menjadi dasar bagi yang pertama itu bagi etika Kristen, yakni etika Kristen saling melayani satu sama lain. Yang kedua itu struktur gereja, di mana struktur gereja dalam artian pemimpin sebagai pelayan. Yang ketiga dan yang menjadi yang terakhir adalah misi gereja, melayani dunia seperti Kristus melayani. Yang selanjutnya merupakan paradoks ilahi, di mana Yesus sang hamba menunjukkan paradoks teologi Kristen. Pertama, yang maha tinggi menjadi yang terendah. Raja segala raja melakukan pencucian kaki terhadap murid-muridnya. Lalu Allah taat kepada perintah sampai mati. Dan yang terakhir kekuatan dinyatakan dalam kelemahan. Ini mengungkapkan karakter Allah yang penuh kasih dan rendah hati, namun sangat berbeda dengan dewa-dewa dalam agama lain yang jauh dan menuntut pengabdian tanpa turun ke level manusia.